Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan kita masih membahas tentang Vue.cli dan topik terakhir kita membahas tentang Vuex. Jadi Vuex itu di video sebelumnya kita sudah bahas. Vuex digunakan untuk menjadikan variabel global sehingga nanti variabel tersebut bisa diakses di komponen apapun. Nah, di kasus terakhir kita menggunakan konsep yaitu login seperti ini. Jadi di sini kita akan login menggunakan email kita sebagai username-nya. Ini contohnya saja. Dan kita masukkan passwordnya misalnya 1 sampai 6. Nah, kita login. Nah, di sini nanti kita bisa mengakses home. Di sini home itu digunakan untuk menampilkan semua data. Lalu nanti kita bisa mengakses menu tambah data. Di home juga kita bisa mengakses edit data. Jadi kita mau ubah datanya. Dan di menu home juga kita bisa mengakses tombol delete data. Jadi kita bisa menghapus datanya. Oke. Nah, kalau kita sudah logout nanti kita tidak bisa lagi masuk ke menu tersebut karena kita mesti login terlebih dahulu. Oke, nah di sini mekanismenya kita menggunakan sebuah variabel. Variabelnya itu adalah isLogin. Jadi kalau seandainya isLogin-nya bernilai false, itu menandakan kita belum login dengan menggunakan username dan password yang tepat. Jadi kalau seandainya kita login menggunakan username dan password yang tepat, maka nanti variabel ini akan berubah menjadi true. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada proses mengubah variabel isLogin menjadi true. Nah, isLogin itu kita buat menggunakan Vuex. Jadi kita buat variabelnya menjadi global sehingga nanti bisa diakses di komponen manapun. Jadi bisa diakses di komponen login page nantinya. Jadi yang semula dia bernilai false di komponen login page nanti dia diubah menjadi true. Lalu juga nanti dia bisa diakses di sini di main itu juga sendiri. Jadi kita menggunakan before each ya. Jadi sebelum kita masuk ke setiap root yang ada, yaitu root show to do, add to do, edit to do, dan kita harus melakukan proses pengecekan terlebih dahulu before each. Jadi kita lihat apakah kondisinya tidak sama dengan login dan apakah isLogin-nya bernilai false. Kalau seandainya kondisinya tidak sama dengan login tetapi nilai isLogin-nya false, berarti nanti dia belum memasukkan username sama password yang valid. Jadi nanti dia akan dikembalikan di komponen login seperti itu. Makanya waktu saya show to do seperti ini, nah dia dilempar ke komponen login lagi seperti itu ya teman-teman. Nah kita lihat ya teman-teman, isLogin ini adalah variabel Vuex-nya ya. Jadi waktu kita mengakses di login page ya, jadi kita lihat dia di dalam state ya, ada di dalam variable store, nanti di dalamnya ada state method dan ada variable isLogin. Nah, jadi kita ngaksesnya seperti ini. Store tadi, state isLogin. Nah, ini kita akan coba menggunakan mutation. Jadi mutation itu fungsinya memang untuk mengubah ya. Jadi mengolah data. Ya, salah satunya mengubah data kan. Di sini jadi true menjadi false atau kebalikannya jadi false menjadi true seperti itu ya. Jadi kita akan coba menggunakan mutation dan juga nanti kita akan menggunakan getters. Jadi sebuah function yang fungsinya untuk get ya, mengambil nilai ya. Jadi kalau mutation itu untuk mengolah data dari variabel global tersebut, di sini isLogin, sedangkan getters tadi nanti fungsinya untuk mengambil nilai dari variabel global tersebut ya. Oke, sekarang kita coba dulu mutation. Jadi kita tambahkan di sini mutation seperti ini ya teman-teman. Oke, nah seperti ini ya. Nah nanti kita di dalamnya itu kita akan buatkan sebuah metode di sini misalnya apa ya, change
status misalnya ya. Seperti ini ya teman ya. Misal di sini kita akan tambahkan sebuah state ya. State ini nanti fungsinya untuk mengakses variabel yang ada di method state ini ya. Jadi kita tambahkan state seperti ini. Nah, nanti boleh ditambahkan variabel di sini ya, teman-teman. Tapi kita parameter maksudnya nanti saya akan jelaskan itu. Di sini kita coba kosongkan dulu. Ya, seperti itu. Jadi kita coba akses ya. State ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi aksesnya is state ya. Nanti di sini langsung is login. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita mau ubah dia menjadi true, ya langsung aja seperti ini. Ya. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Tetapi ingat ya, teman-teman ya. Is login ini kan bisa bernilai true atau bisa bernilai false ya, teman-teman ya. Kalau seandainya dia waktu kita login user memasukkan username dan password yang valid, maka nanti dia akan diubah menjadi true. Tetapi ingat, kita punya tombol logout di sini. Kita punya logout. Ya, jadi logout itu nanti mengubah kebalikannya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada logout ya. Nanti di sini ada logout di navbar itu ya, teman-teman, di komponen navbar ini. Nah, nanti ada logout. Nah, logout ini nanti kebalikannya, mengubahnya menjadi nilai false ya. Kalau yang sebelumnya kita mengubahnya itu di komponen masing-masing, contoh kayak ini di login page itu di sinilah kita mengubah nilai is login-nya ya. Juga di navbar ini kita mengubah nilai is login-nya, variable view x-nya itu di method is navbar ini ya. Tetapi kita mau pusatkan dia di main.js seperti itu. Jadi kita menggunakan mutation ya. Oke, di sini saya coba tambahkan, berarti di sini karena nilainya bisa true bisa false, berarti dia butuh parameter ya, teman-teman. Jadi kita tambahkan misalnya di sini bebas ya. Kita kasih nama payload aja nih misalnya, payload. Nah, seperti ini. Payload ya. Nah, nanti payloadnya itu payload ya. Apa ya misalnya, boleh is login atau boleh value seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga nanti di sini ya, teman-teman, tidak lagi seperti ini nih. Ya, di login ini ya, teman-teman. Di login ini nanti tidak lagi aksesnya seperti ini ya. Tetapi dia nanti akan mengakses yang di mutation ini ya. Nah, gini. Kita coba lihat ya. Kalau di add to do nggak ada ya, teman-teman ya. Nggak ada yang mengakses is login ya. Ini nanti ada ya, teman-teman ya, mengakses to do URL. Nanti kita coba ubah juga ya. Tapi untuk yang is login-nya tidak ada ya. Tidak ada. Oke, di edit to do. Di edit to do juga oke, to do URL yang adanya is login tidak ada. Jadi di login page yang adanya itu, teman-teman. Jadi kita coba nih. Bagaimana kita ini baterai saya full ya. Saya cabut dulu ya. Nah, bagaimana kita mengubahnya dengan cara mutation tadi ya. Nah, ini kan store nih ya. Jadi store ini dan di sini ada mutation ya. Oke, bukan mutation ya, tapi commit ya nanti teman-teman ya. Jadi bukan titik mutation seperti itu ya, tapi nanti commit. Nah, nih commit seperti ini ya. Oke, jadi commit nama metodenya. Nama metodenya kita copy aja misalnya. Ya, seperti ini. Dan dia butuh nilai. Nilainya kan true atau false. Nah, ini dia berhasil login, berarti nanti nilainya true ya. Di sini dia value ya, teman-teman. Maka nanti kita gunakan objek ya, konsep objek seperti itu. Nah, seperti ini ya. Value titik 2 misalnya true. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang di mana lagi ya? Kalau di is login sudah, di navbar tadi ada ya. Dia mengubah menjadi false ya, teman-teman. Nah, ini nih. Oke, ini kita ubah juga. Jadi dia tidak langsung ke state, tapi dia nanti ke mutation-nya untuk mengubah nilainya ini. Ya, jadi kita gunakan commit tadi. Commit
dan kita panggil ya metode ini. Nah, sekarang kita ubah dia menjadi false ya teman-teman. Kita gunakan value ya tadi ya, value seperti ini. Ini nilainya false. Kenapa value? Karena di sini saya buatnya dia value ya teman-teman ya. Oke, sekarang di mana lagi di show-to-do apakah ada? Alasan tidak ada ya di login sama di navbar. Oke, nah ada lagi satu lagi ya teman-teman. Nah di sini nih waktu before each-nya ya. Oke, store ya. Jadi store itu nanti langsung commit ya ke sini nih. Jadi tidak ke state. Oke, ini getter ya teman-teman ya, bukan mutation ya. Nanti saya akan jelaskan tentang getter ya. Karena di sini bukan mengubah nilai, tapi mengambil nilai is-login itu bernilai apa? Apakah true, apakah nanti dia false ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba kalau seandainya saya masukkan tadi. Jadi saya mengubahnya menggunakan mutation, tidak langsung mengakses ke variable state-nya ya. Jadi kita coba di sini. Oke, dia sudah bisa berubah ya. Bisa masuk. Kita bisa ke home, bisa ke add to do, bisa ke home, bisa ke edit. Oke. Nanti bisa ke delete juga ya. Nah, sekarang bagaimana mengambil nilainya? Kalau tadi kan mengubah nilainya ya, teman-teman. Jadi kita akan gunakan getters ya. Oke. Nah, ini sama ya, teman-teman ya. To do URL ini nanti juga dia tidak diubah nilai, tapi diambil ya. Nanti setiap ini akan ada getternya nih. Bisa dilihat nah nih ya. Sehingga dia tidak ke state nantinya. Oke, kita coba buatkan dulu yang is-login ini. Ya. Nah, seperti ini getters seperti ini. Misalnya kita kasih nama get status ya, teman-teman ya. Get status. Oke. Di sini state sama. Ya. Jadi return ya. Return langsung ke state ya. Langsung ke state seperti ini. Is login. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba nah ini saya coba tutupin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada nih is login ya. Nah, di sini tadi mana? Nah, ini ya. Jadi dia nggak ke state, tapi dia ke getters nantinya. Nah, getters itu nanti get status ya, teman-teman ya. Get status. Jadi, nah seperti ini aja nih. Nggak harus dia tidak seperti ini ya. Tapi seperti variabel seperti itu ya. Tidak ada tanda kurung untuk parameter seperti itu ya. Oke, di mana lagi? Di add to do apakah ada is login tadi? Rasa nggak ada ya. Adanya di login tadi ya. Di login itu sendiri dia mengubah, bukan mengambil ya. Oke, di navbar juga mengubah. Nah, oke kita coba aja ya. Saya refresh. Nah, nanti di sini D3 Octavian misalnya. Gmail ini sembarang emailnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang jelas dia ada di sini ya teman-teman ya, di database-nya ya. Localhost kita coba lihat. Di phpMyAdmin. Oke, kita coba aja dulu ya. Nah, ini bisa ya. Oke, home bisa. Edit ya, home, delete tidak, add to do. Oke, kita coba logout. Nah, tadi di sini nih database-nya ada di db to do, di users, di sini nih D3 Octavian ya. Ini passwordnya 1 sampai 6 sudah dienkripsi ya. Nah, kita coba yang ini juga nih teman-teman, gunakan getters ya. Yang ada di, kita tutup semua di sini ya. Yang ada di
Yang mana tadi ya? URL tadi ya. Nah, ini nih ya. Jadi kita pakai get URL. Oke, status ya. Status state ya, teman-teman ya. State ya. Ini bebas sebetulnya, tapi saya buat state aja supaya sama seperti ini ya. Oke, nah di sini return state apa nih? Tadi is login, kalau ini to do URL. Oke, seperti ini. Jadi waktu kita gunakannya, kita tidak langsung mengakses ke state-nya ya, tapi ke getters-nya ya, ke method getters-nya. Jadi kita coba nih add to do. Add to do ini rasanya ada, nah ini ya. To do URL, jadi ini ada nih. Jadi dia tidak ke state ya, teman-teman. Jadi langsung ke getters. Nah, seperti ini. Jadi tadi get URL ya, kalau nggak salah. Kita coba aja nih, kita copy aja ya. Takutnya salah. Nih ya, saya copy aja nih. Atau boleh di get to do URL misalnya seperti itu ya. Oke. Oke, nah di sini nanti, nah seperti itu ya. Distro getters, oke. Ini add, ada satu di add. Kalau di edit asalnya ada 2. Oh, ada satu juga ya. Oke, di sini nih. To do URL ya. Oke. Jadi di getters-nya, oke, seperti ini. Oke, ini di edit, di login page tadi sudah. Oh, ini bukan, ini API-nya beda teman-teman ya. Kalau ini kan to do's ya. Nanti ini boleh dibuatkan juga ya. Tapi karena dia satu nggak usah jadi ya. Kecuali kalau jadi pakai berkali-kali. Di navbar rasanya nggak ada. Di show to do. Oh, ini ada nih. Jadi dia ke getters ya, seperti ini. Oke, get to do URL. Oke. Oke, sekarang kita coba save all ya. Save all, apakah masih bisa kita login? Sorry, ini kita login. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Oke, masih bisa menampilkan data ya di sini teman-teman. Kalau kita coba tambah tas 3, sorry, tas 3, tas 3, tambah. Oke, di sini ada nambah nih ya. Kalau kita edit, yang semula belum down nih statusnya, kita coba edit. Statusnya down, update. Oke. Oke, yang kita delete juga bisa ya. Kita coba delete. Oke. Nah, teman-teman, jadi di sini saya menggunakan mutation. Jadi mutation ini digunakan untuk mengubah nilai dari variable view x kita ya. Sedangkan getters itu digunakan untuk mengambil nilainya. Kalau mutation tadi untuk melakukan perubahan, ya, sedangkan getters itu untuk mengambil nilainya. Nah, kenapa kita butuh mutation? Supaya nanti di setiap komponen itu tidak perlu kita buat perubahan di setiap komponennya. Jadi kalau kita mau mengubah sebuah variable view x itu tidak perlu kita lakukan di perubahan di setiap komponennya. Jadi cukup kita pusatkan dengan menggunakan mutation, sehingga nanti cukup kita panggil aja mutation untuk mengubah nilai dari variable view x-nya ya. Begitu juga dengan getters. Jadi untuk mengambilnya kita gunakan getters ya. Nah, itulah fungsi dari mutation ya dan getters. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.